Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini para pemirsa Mutakin TV? Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa kembali para pemirsa Mutakin TV bersama saya Adila di acara Bikin Cerdas, bincang mutakin ceria dan santai. Baik para pemirsa Mutakin TV, di sini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh salah seorang mahasiswa yang menjadi ketua HMJ atau ketua himpunan mahasiswa jurusan. Kita ketahui bersama bahwasanya di SAI Dr. KHIZ Mutakin ini terdiri dari beberapa prodi dan setiap prodinya pastinya ada ketua HMJ-nya. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum sih HMJ itu apa? HMJ itu untuk apa sih? Tidak menunggu lama lagi, kita akan cari tahu tentang HMJ bersama ketua HMJ-nya langsung dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan ketua HMJ Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Teh Almira. Halo Teh, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Teh. Alhamdulillah senang sekali Teh Almira bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bikin Cerdas di Mutakin TV ini. Kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman pemirsa Mutakin TV. Gimana Teh kesibukan Teh saat ini? Saat ini seperti biasanya rutinitas di pagi hari mungkin mengajar di sekolah LA. Selain itu juga saya mengajar les private juga ya di sekolah, terus dari rumah ke rumah juga gitu. Dan selain daripada itu berhubung saya sebagai mahasiswa semester akhir gitu ya, jadi ya kesehariannya paling nyusun sedikit-sedikit skripsian gitu. Oke, berarti sekarang sibuk-sibuk skripsi ya? Ya. Privat aja gitu ya Teh. Masya Allah sekali ya Teh. Boleh Teh kita kenalan dulu nih kan teman-teman belum tahu semua ini Teh bintang tamunya siapa sih gitu. Boleh Teh perkenalkan diri. Sebelumnya assalamualaikum. Nama saya Almira Rahmatus Syahidah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD semester 8. Adapun untuk alamat tempat tinggal, saya itu bertinggal di Jalan Kopi, Kampung Citrasari, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau. Alhamdulillah ya jaraknya cukup dekat dari kampus gitu, sehingga untuk akses ke kampusnya juga alhamdulillah bisa dekat gitu ya, mudah. Teman-teman tahu gak sih bahwasanya Teh Almira ini gak hanya menjadi ketua HMJ ya, tetapi dia ini pernah menjuarai tenis meja ya Teh. Juara 2 tenis meja seprovinsi Jawa Barat di Cipasung. Cipasung, luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh Teh Teteh jelaskan tentang HMJ itu apa? Oh iya, HMJ itu sendiri sebetulnya singkatan ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan, di mana HMJ itu menjadi suatu wadah atau tempat atau organisasi gitu ya untuk mahasiswa di suatu prodi tertentu, khususnya untuk meningkatkan atau menggali potensi serta minat dan bakat pada mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga HMJ ini juga mungkin bisa membantu suatu prodi gitu ya untuk meningkatkan kualitasnya serta kinerjanya. Oke, berarti pada umumnya untuk mewadahi minat bakat mahasiswa, khususnya untuk di prodi PIAUD ya Teh. Oke Teh, kan di setiap HMJ yang pastinya ada bidang-bidangnya ya, dan setiap bidangnya pastilah berbeda, nggak akan sama. Nah di HMJ Pak PIAUD itu bidangnya ada apa aja dan bagaimana sih perannya? Pasti yang pertama di suatu organisasi itu ada BPH ya, Badan Pengurus Harian, ada ketua, sekretaris dan juga bendahara. Nah selain itu di HMJ PIAUD itu terdiri dari 16 orang dan ada 4 departemen. Yang pertama itu kerohanian dan keagamaan, di mana departemen ini ya seperti namanya gitu ya, khusus membidangi dalam rumpun keagamaan gitu. Programnya seperti workshop baca tulis Al-Quran gitu. Selain itu juga ada perlombaan yang sasarannya tingkat anak usia dini, seperti lombanya itu lomba azan gitu. Terus yang kedua ada Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Nah itu biasanya program kerjanya itu
sasarannya itu lebih kepada masyarakat di luar gitu, seperti adanya santunan anak yatim, terus juga adanya pengabdian kepada masyarakat. Nah biasanya itu kita kolaborasi dengan dosen PIAUD gitu ya untuk pengabdian kepada masyarakat ini. Yang ketiga ada departemen kesenian dan life skill. Nah ini tuh biasanya yang mengelola sosial media gitu seperti Instagram, terus mengelola segala dokumentasi dan publikasi kegiatan prodi PIAUD. Nah selain itu juga departemen kesenian itu juga khusus di bidang seperti yang tadi gitu kesenian, menampung minat bakat mahasiswa gitu. Program kerjanya seperti adanya perlombaan kemarin itu perlombaan membuat alat permainan edukatif gitu. Selain itu juga ada seminar dan juga workshop yang tentunya berkaitan dengan kesenian juga, sepertinya gerak dan lagu untuk anak usia dini seperti itu. Dan yang keempat itu departemen intelektual. Nah ini tuh biasanya khusus untuk mengembangkan ya intelektual gitu, sasarannya mahasiswa biasanya. Program-programnya seperti seminar, workshop tentang ilmu kepaudan gitu. Seperti itu sih. Insya Allah biasa sekali teman-teman. Boleh Teh, selain itu apa aja sih kegiatan yang udah terrealisasikan saat Teteh menjabat di HMJ? Yang pertama itu program kita pesantren Ramadan ya. Nah di situ kita berbaur langsung kepada masyarakat. Sasarannya itu anak-anak di pesantren Ramadan. Nah di situ kita bertindak sebagai pengisi acara gitu, mulai dari MC, memimpin membaca Al-Quran, terus ada sedikit tausiah juga, dan terakhir kita tuh memberikan takjil untuk anak-anak di situ. Nah itu program dari sosial kemasyarakatan. Selain itu juga kita aktif ya alhamdulillah bersama dosen PIAUD untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada orang tua di wilayah tertentu atau guru-guru PAUD ya di wilayah tertentu juga. Terus selain daripada itu, kita juga dalam bidang intelektualnya kemarin sudah mengadakan seminar pendidikan inklusi yang sasarannya mahasiswa PIAUD dan juga guru-guru. Nah selain itu juga kita mengadakan podcast seperti ini, alhamdulillah gitu, tentang masalah kesehatan gizi untuk anak usia dini. Nah kenapa gitu kita mengadakan podcast? Karena mengingat sepertinya kalau seminar tidak semuanya bisa datang ke kampus gitu ya, tidak semuanya bisa hadir. Nah, makanya kita mencoba bikin pembaharuan dengan membuat podcast seperti ini agar bisa lebih disaksikan gitu ya, dikenal oleh masyarakat luas gitu, seperti itu. Nah ada juga kemarin tuh Gebiar PIAUD. Nah Gebiar PIAUD ini berisikan perlombaan yang sasarannya tentu ada anak-anak usia dini, ada juga mahasiswa gitu. Alhamdulillah itu proker yang cukup besar yang kemarin sudah dijalankan oleh HMJ PIAUD ini, dan alhamdulillah diikutinya itu sampai 120 anak tingkatan anak usia dini. Insya Allah alhamdulillah biasa sekali ya. Boleh Teh, siapa tahu nih teman-teman yang mau masuk HMJ ya di prodi PIAUD, apa aja sih persyaratannya? Sebetulnya nggak ada persyaratan secara mutlak dan khusus gitu ya, mungkin seperti BEM atau prodi-prodi lainnya. Cuman di sini tuh biasanya kita satu yang memiliki niat ya yang pasti gitu, bersungguh-sungguh ingin mensukseskan prodi PIAUD gitu, yang mau bertanggung jawab serta aktif gitu di HMJ itu sendiri. Nah, adapun dalam teknis perekrutannya biasanya kita tuh ada wawancara sih gitu sama calon anggota HMJ itu. Itu bertujuan untuk pendekatan awal lah terlebih dahulu, terus ngobrol juga lebih jauh sama calon anggotanya itu supaya kita tahu gitu sebetulnya tujuan serta minat dan bakat mereka itu masuk ke HMJ PIAUD itu untuk apa. Jadi pas nanti ketika ada susunan kepengurusannya kita juga lebih mudah untuk memetakannya gitu. Bidang-bidangnya ya, bidang-bidang. Oke, sekali. Boleh tahu gak sih menurut Teteh ya, udah ada beberapa pendapat dari ketua HMJ lainnya, menurut Teteh masuk HMJ itu diwajibkan nggak? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya sendiri sih orangnya alhamdulillah dari sekolah MTS gitu ya, pasti harus selalu ikut salah satu organisasi gitu, karena di organisasi itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kelas gitu.
Jadi makanya kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi wajib mengikuti salah satu organisasi gitu ya, salah satunya HMJ ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain gitu ya, kembali lagi itu ke pendapat masing-masing ya, karena mungkin ada orang yang memiliki kesibukan yang lain gitu sehingga tidak bisa ikut bergabung. Tapi kalaupun kalian bergabung gitu tidak akan rugi karena banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Oke, boleh. Oke. Mengenai manfaat ya tadi, menurut Teteh apa sih manfaat apa sih yang Teteh dapatkan setelah mengikuti organisasi? Dan apa sih perbedaannya sebelum organisasi? Iya. Yang pertama sih pasti menjadi lebih banyak relasi ya kalau bergabung di organisasi itu. Beda halnya kalau kita cuma belajar di kelas gitu. Ya mungkin teman-teman kita hanya sebatas teman kelas itu saja atau yang rumahnya dekat sama kita lah gitu. Tapi kalau kita bergabung di organisasi ya, yang saya rasakan kita kenalnya jadi lebih banyak gitu bersama orang lain. Termasuk kan dengan Teteh juga ya gitu. Akibat kita berorganisasi jadi saling kenal gitu. Terus selain itu juga kita tuh akan mendapatkan soft skill dan juga hard skill yang tidak bisa didapatkan di bangku kelas gitu. Contohnya seperti public speaking kayak gitu ya. Terus ada leadership. Terus cara manajemen waktu maupun cara memanage suatu event gitu ya. Karena ya gitu sih banyak sekali apalagi relasi ya, sangat bermanfaat. Ya. Sekali lagi sekali. Teteh boleh tahu gak sih sebelumnya Teteh apa sih tujuan Teteh mengikuti HMJ? Tujuan yang pertama sih pasti ingin berkontribusi ya untuk prodi saya sendiri, khususnya prodi PAUD gitu. Ya ingin ikut andil dalam mensukseskan lah gitu prodi PAUD ini sendiri. Terus yang kedua ya itu tadi saya ingin lebih menggali lagi, meningkatkan lagi potensi yang ada dalam diri saya gitu. Karena saya sadar kalau misalkan hanya mengandalkan di kelas mungkin tidak akan berkembang terlalu banyak gitu ya. Terus yang ketiga menambah teman gitu, menambah relasi gitu. Apalagi ya masih banyak sih sebenarnya. Gitu. Luar biasa ya Teh. Boleh Teh boleh tuh gak Teh alasan Teteh kenapa sih memilih kuliah di prodi PAUD itu? Apakah itu atas dorongan orang tua, apakah keinginan sendiri? Berat ya sebetulnya. Ya sebetulnya mengambil jurusan PAUD itu dorongan dari orang tua gitu, dari keluarga. Yang pertama sebetulnya saya juga gap year ya, 1 tahun menunda kuliah karena ya saya tuh gak keterima lah di PTN dan akhirnya galau gitu. Terus emang dari awal orang tua tuh menyarankannya ke sini mengambil program PAUD gitu, tapi saya kekeh masih belum mau. Tapi sampai pada akhirnya ya udahlah gitu, saya mengikuti dulu orang tua karena memang di rumah tuh kan alhamdulillah ada yayasan ya, ada sekolah RA yang mana di keluarga saya itu memang belum ada yang mumpuni di bidang PAUD-nya gitu. Jadi harapan keluarga saya itu ya adalah dari keluarga kita gitu yang bisa benar-benar membidangi di PAUD-nya untuk meneruskan yayasan itu. Dan walaupun awalnya dengan agak sedikit kasarnya mungkin keterpaksaan ya gitu, tapi lama-kelamaan alhamdulillah saya bisa menerima gitu. Dan banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan gitu setelah benar-benar masuk ke prodi PAUD dan juga langsung mengajar di PAUD itu sendiri gitu. Banyak sekali hikmahnya dan alhamdulillah nggak menyesal sih gitu, justru banyak sisi positif yang bisa saya dapatkan. Boleh Teh di PAUD itu Teh belajar apa aja sih? Ya mungkin sama seperti prodi-prodi lainnya ya. Yang pertama pasti ada pelajaran umum ya, pelajaran umum seperti ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu pasti ada. Terus yang kedua, karena ini PAUD itu bidangnya pendidikan, kita juga tentu diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang guru gitu yang profesional, yang seharusnya gitu guru itu harus seperti gimana, itu diajarkan. Terus selain itu dalam bidang khususnya PAUD tentu juga kita diajarkan mengenai perkembangan anak usia dini gitu, dari mulai lahir sampai dengan usia 6 tahun. Terus selain itu juga berbagai perkembangan apa saja sih yang ada di anak usia dini itu. Seperti itu sih. Terus ya selain dari perkembangan anaknya juga
ada tentang kesehatan dan gizinya juga gitu. Adapun menurut saya yang lebih menarik ya di prodi PIAUD itu pembelajarannya itu menyenangkan gitu, nggak membosankan ya. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya di PIAUD itu katanya rame gitu, ya nyanyi-nyanyi ya seperti itu. Nah memang seperti itulah mungkin perbedaan PIAUD dari prodi lainnya. Ada pelajaran membuat lagu gitu, membuat alat permainan, dan itu hal yang sangat menyenangkan seru gitu ya menurut saya. Iya. Itu waktu itu saya tuh pernah dengar ya, di kelas 1 itu setiap sebelum belajar itu suka ada nyanyian. Itu diwajibkan nggak sih, apa emang gimana gitu? Enggak sih, itu nggak diwajibkan, cuman saking apa ya kreatifnya gitu, mungkinnya anak PIAUD saking cerianya karena di sekolah PAUD juga mereka sering nyanyi gitu, jadi terbawa sampai ke kelas gitu. Itu tuh biasanya namanya ice breaking ya, biar kitanya lebih semangat gitu, refresh lagi belajar di kelas itu. Oke. Boleh kita kan terkadang ada nih yang prodi PIAUD tapi ngajarnya itu di SMP, SMA gitu kan. Ada beberapa. Gimana sih pandangan kita atau tanggapan kita mengenai hal tersebut? Tapi ya sejauh ini sih di kelas saya dan seluruh prodi PIAUD ya, alhamdulillah belum menemukan sih gitu yang prodi PIAUD mengajarnya di SMP atau SMA. Mereka tuh justru mengajarnya di PAUD gitu, karena memang katanya tuntutan dari pemerintah ya bahwasanya guru itu sekarang harus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya gitu atau linear. Nah, adapun kalau misalnya ada hal yang berbeda seperti tadi, ya saya rasa mungkin tidak apa-apa ya, karena tadi setiap rezeki orang itu berbeda-beda. Mungkin untuk saat ini mereka baru mendapatkan kesempatan itu di lembaga SMP atau SMA gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti mereka juga mendapatkan di bidang yang sesuai gitu kepaudan itu sendiri. Dan apa ya, kalau menurut saya sih asalkan ilmu yang kita dapat gitu selama kuliah tetap diamalkan sih, itu gak masalah apa-apa ya. Cuman gak linear aja gitu ya Teh? Iya, mungkin gak linear aja. Ini Teh bagaimana sih suka duka Teteh selama menjadi ketua HMJ di prodi PIAUD? Suka duka alhamdulillah banyak ya suka dukanya gitu. Sukanya ya alhamdulillah tadi banyak teman gitu, terus jadi ikut aktif gitu dalam berbagai kegiatan di kampus gitu, ikut dilibatkan seperti adanya ta'aruf gitu kan, terus apalagi ya banyak lah gitu ya, itu kan gak bisa semua orang dapatkan ikuti gitu, tapi karena dengan mengikuti HMJ ini alhamdulillah saya selalu diberikan kesempatan gitu untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang ada di kampus gitu, termasuk kolaborasi pengabdian kepada masyarakat juga dengan dosen gitu. Alhamdulillah itu juga saya selalu ikut lah gitu, ada partisipasinya walaupun sedikit. Nah terus dukanya mungkin ya waktu kita tuh jadi agak sedikit terbagi gitu ya. Mungkin kalau nggak ikut organisasi ya setiap weekend bisa main gitu sama teman, sama keluarga. Tapi kalau kita yang di organisasi ya kadang harus ikut kegiatan di organisasi, rapat atau kegiatan apapun itu sih dukanya gitu. Jadi waktu bersama keluarga ya menjadi terbagi, menjadi sedikit juga. Dan karena saya menjabatnya di semester akhir gitu ya, jadi saya rasa kurang maksimal gitu dalam memimpin HMJ ini. Jadi itu sangat kurang gitu karena saya nggak bisa maksimal gitu untuk memimpin HMJ ini, karena ya di semester akhir kan banyak kegiatan gitu, sampai ditinggalin KPM kemarin sampai PPM gitu, kita tinggal ya, jadi saya rasa kurang maksimal sih gitu sayangnya. Oke Teh, ini yang terakhir ya Teh, apa sih kesan pesan Teteh untuk teman-teman mahasiswa baru dan untuk HMJ selanjutnya? Ya pesan saya kalian terutama mahasiswa baru tetap semangat kuliahnya, apalagi di semester baru ya, masih baru-baru ya, saya yakin gitu kalian pasti masih semangat. Terus kalau misalkan kalian gabut gitu, nggak punya kerjaan banyak, mending gabung organisasi gitu, karena kalian nggak akan rugi gitu. Walaupun mungkin tadi ya waktu kita sedikit berkurang dengan keluarga ataupun teman, tapi itu akan terbayarkan dengan pengalaman yang sangat luar biasa, juga dengan relasi-relasi yang kita tidak akan dapatkan gitu kalau kita nggak bergabung di organisasi. Nah harapan saya juga kepada HMJ PIAUD di periode sekarang dan seterusnya,
Semoga semakin sukses dan progresif, tentunya menciptakan program-program pembaharuan baru yang lebih bermanfaat tentunya untuk mahasiswa maupun masyarakat, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu lebih lengkap tentang STI, boleh kepoin tentang Instagram